Suatu ketika waktu saya masih ngajar jadi dosen, datang mahasiswa. Ustaz Somad, ya, saya tinggal di masjid. Mantap. Sebelum azan saya baca dulu. Apa yang kamu baca? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tiba-tiba saya dimarahi sama Pak RT, Pak Ustaz. Kenapa? Gak boleh baca-baca ayat itu sebelum azan. Di dalam azan itu kan ada nyebut nama Nabi Muhammad kan? Ada kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat. Maka sebenarnya membaca ayat itu nyuruh orang solawat. Tapi Pak RT ngelarang, Pak Ustadz. Oke, kalau gitu kamu besok nggak usah baca ayat itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Sebelum azan kasih tahu semua masyarakat, attention please, all of our passenger, semua penumpang jamaah sekalian, nanti ketika aku sebut nama Nabi Muhammad SAW, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Baca ayat atau nyebut? Kan bagus baca ayat. Berlapang dada menerima perbedaan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu yang sedang masak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sedang berada di tempat dagang, yang selama ini tadi ngobrolnya panjang lebar, beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suami syahnu, anak syahnu, suami syahnu, anak syahnu. Begitu mendengar suara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pulang dulu ya, bayarnya ngutang. Mengingatkan dia pada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlapang dada menerima perbedaan. Tapi enggak semua ibu-ibu ini solawatnya sama. Yang satu solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Yang satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Yang satu lagi enggak kedengaran, namanya solawat silent. Tapi yang satu lagi salawatnya pakai irama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Solawat macam-macam, bunyinya macam-macam, tapi substansi maknanya satu, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah yang pakai jubah, Abdul Somad pakai sarung. Nggak ada satupun jamaah yang ngejek Abdul Somad. Pak panitia kita yang menjemput saya, yang mengantar saya ini ustadz yang datang dijemput, pulang diantar di Subang. Tapi kalau di Riau, datang tidak jemput, pulang tidak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Beliau pakai jubah, saya pakai sarung, adik-adik dari Kokam pakai celana, dan mereka tidak pernah kritik saya. Ustaz Somad, kenapa kamu pakai sarung? Kami nggak pernah kelahi masalah ini, karena substansi maknanya menutup aurat. Pakai jubah nutup aurat, pakai sarung nutup aurat, pakai celana nutup aurat. Kalau kami bertiga kelahi, antara yang sarung, saya dengan Pak Wabub satu mazhab. Mazhabnya namanya mazhab as-sarungiyah. Kalau antara yang pakai celana dengan pakai sarung, pakai jubah, kelahi siapa yang paling benar? Yang ketawa, yang nggak pakai celana. Jadi kita ini, judul subuh ini memang luar biasa. Panitianya mantap. Di tempat-tempat lain itu kadang judul pengajiannya kalau dilihat di tertulis. Oh ini kan
keberagaman dalam pandangan Islam. Jadi jelas. Kadang di tempat lain, marilah kita ikhlaskan segalanya. Ya Allah. Sendal kita diambil teman, ikhlas. Helm kita diambil kawan, ikhlas. Suami dilarikan pelakor, Masya Allah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan suami ibu soleh-soleh. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini suaminya soleh semua. Loh kok Ustaz tahu? Kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin istrinya diizinkan ikut pengajian. Adik mau ikut pengajian di masjid. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Silakan pergi. Nggak ikut. Mau bangun jam 9. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya itu dulu nggak sholat. Tapi setelah saya dengar pengajian Ustaz, akhirnya dia ikut. Sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Ya Allah, mudah-mudahan suami-suami ini jadi sholat. Suami-suami ini jadi anggota ISIS. Ikatan Suami Idaman Video Abdul Somad jangan dipotong. Kemarin di-share, dipotong. Abdul Somad anggota ISIS. Saya dikirim. Astagfirullah, ini dipotong. Yang motong siapa? Orang yang nggak punya paket 2 giga. Coba kalau dia nonton videonya full. Di mana? Di channel Ustaz Somad, Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya nasihatkan Bapak Ibu, ketawanya jangan terlalu kuat. Kenapa? Karena belum makan, bahaya. Nanti ususnya berlipat di dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usolli fardhos subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang satu lagi nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Niat itu kan letaknya di dalam hati. Niat bukan di mulut. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam apa jadi imam ya? Jadi makmum. Salat subuh jadi makmum, 2 rakaat, adaan, bukan qadaan, bukan iadatan, itu di dalam hati. Tapi kadang hati orang kan berbolak-balik. Habis buka handphone, habis nonton sinetron, nggak mungkin hatinya kuat. Maka untuk menguatkan hatinya, saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum, yang imam di depan, saya di belakang, di makmum. Usolli fardhos subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ada orang yang hatinya kuat, dia nggak perlu mengucapkan itu, kan hatinya sudah kuat. Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Yang satu karena teman ini nggak pakai usolli, langsung usolli. Yang satu karena musuhan anti dengan usolli, langsung nggak pakai usolli. Yang sebelah kiri usolli, yang sebelah kanan nggak pakai usolli, yang tengah preman baru tobat. Waduh, kacau nih. Dulu perasaan sebelum saya tobat akur-akur aja. Kami sama-sama mabuk, sama-sama sakau, sama-sama dikejar Kamtipmas. Ini kok bisa kacau di masjid begini? Mendingan nggak usah tobat, kata dia. Nauzu, berlapang dada menerima perbedaan. Saya kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang nggak pakai usolli. Kalau hati saya lagi tenang, nggak pakai usolli karena kuat di dalam. Tapi kadang-kadang ragu, habis update status, habis kena usir. Usolli. Soalnya kalau nggak pakai usolli, ingat terus daripada usolli Singapura. Nah, begitu juga ketika sedang sholat, Allahu Akbar. Ada orang yang sholatnya itu takbirnya panjang sekali. Allah. Dia niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari mulai A sampai bar, qasad ta'arat ta'yin. Saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala adaan. Itu di dalam A sampai bar. Maka dia masangnya lama, namanya muqaranah niat dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki niatnya sebelum sholat. Allahu Akbarnya kosong. Makanya takbiratul ihram di Masjidil Haram itu cepat. Allahu Akbar.
Duh, kapan dia bacanya? Dia niatnya di luar, guys. Yang ini niatnya di dalam. Jadi kalau ada orang takbirnya pendek, Allahu Akbar, berarti niatnya sebelum takbiratul ihram. Kalau ada orang takbirnya panjang, Allahu Akbar, berarti niatnya di dalam takbiratul ihram. Yang salah itu setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat apa ini ya? Sholat zuhur atau sholat asar? Asar aja lah. Batal. Karena niat tidak boleh setelah takbiratul ihram. Jadi melapang dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kelahi lagi. Kebetulan sholatnya terlambat, masbuk. Tadi awalnya mau ngeliat dulu. Masuk masjid bukannya ngeliat sop kosong. Masuk masjid ngeliat gimana musuh saya. Kiblatnya sama, Allahnya sama, Ka'bahnya sama, nabinya sama. Tapi kemudian melihat permusuhan dalam masjid luar biasa. Masuk masjid lihat mana seperti Tom and Jerry. Tapi karena buru-buru langsung rupanya teman di sebelah Allahumma ba'id langsung melihat Allahu Akbar kabiro. Yang Allahumma ba'id pun menyerang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Padahal itu adalah doa iftitah. Allahumma ba'id ada riwayatnya, Allahu Akbar kabira ada riwayatnya, wajjahtu wajhiya ada riwayatnya, inni wajjahtu wajhiya ada riwayatnya. 9 riwayat tentang doa iftitah sudah ditulis dalam buku 99 tanya jawab salat, ditulis oleh Abdul Somad. Ujung-ujungnya jualan buku. Bisa di-download free gratis di internet. Kunjungi website-website terdekat. Sudah kami cari Pak Ustadz, www.google.com, kok nggak ketemu? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengar dulu imamnya. Idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam mengucapkan amin, baru kamu ngomong amin. Jangan kamu nyalip imam. Ini sekarang imamnya baru waladdallin. Amin. Oh, selesai sholat lihat ke belakang, rupanya makmumnya Valentino Rossi semua. Pembalap semua. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam yang mengucapkan amin, makanya dulu makmum itu baca Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa dikasih jurus itu? Supaya jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati dia amin. Masyarakat terpecah dua. Yang satu terlalu bersemangat sampai mendahului imam, yang satu lagi diam aja. Ada jemaah gitu sekarang. Waladdallin. Pas ditanya, ente kok nggak ngomong amin tadi? Yang lain aja. Siapa yang aminnya bertepatan bersesuaian dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Maka semua mengucapkan amin. Amin. Tiba-tiba ada satu jamaah di samping lain bunyinya. Bapak. Kok dia ngomong bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Sungkan mau nyebut nama mertua, maka dia bilang Mbak. Itulah pentingnya mu'alaf senter, supaya jangan sampai orang masuk Islam cuma dikasih kain sarung sama Quran, supaya jangan sampai hanya taunya berislam
Nanti kalau sudah dekat Idul Fitri minta zakat, maka diajarkan dalam kajian-kajian. Alhamdulillah, senior saya, kakak kelas saya, Ustadz Ihsan LC dari Mesir Al Azhar Kairo, ternyata mengajar di masjid kita. Masjid apa namanya? Darul. Saya tahu, cuman ngetes aja. Masjid Darul Jadid. Beliau ngajar di Masjid Darul Jadid 6 bulan sekali. Karena jadwal banyak masjid-masjid, tapi beliau masih punya kesempatan belajar ngaji. Alhamdulillah. Saya heran tadi gitu sampai di dalam. Ini kok gelap sekali masjid ini. Dalam hati saya, cuman saya segan nanya, ceramahnya di mana? Rupanya selesai sholat dikasih tahu, Ustadz Somad, kita nanti tausiahnya di depan. Masya Allah, saya sangka pentas walimah. Masjidnya nggak muat lagi. Makanya kalau ngajak jamaah daerah Masjid Darul Jadid untuk sholat, marilah sholat berjamaah ke Masjid Darul Jadid. Mubazir, karena jamaahnya ramai melimpah ruah. Betul? Kalau mau lihat aslinya, lihat besok subuh. Ustadz Somad ini suuzon. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan kita bersama. Selesai itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna ilaha illallah. Disangka ayat apa tadi? Rupanya inna a'tainakal kautsar. Kenapa ayat Pak Imam ini nggak ganti-ganti inna a'tainakal kautsar terus? Soalnya aku punya musuh yang membenci. Terus apa hubungannya? Di ujung ayat itu berbunyi, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang terputus. Karena dulu mereka ngejek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Karena nggak punya anak laki-laki, nasabnya terputus. Nabi Muhammad nasabnya terputus. Apakah terputus nasab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ahmad. Ahmad punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pindah ke Yaman. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Itulah nenek moyangnya para habaib As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jufri bin Salim bin Syekh Abi Bakar. Sampai hari ini keturunan Rasulullah masih banyak tersebar di Nusantara. Allahu Akbar. Bapak Ibu pernah nggak ngaku ketemu sama orang, perkenalkan saya, kamu siapa? Keturunan Abu Lahab. Pernah? Nggak pernah. Pernah nggak ketemu sama orang? Bapak dari mana? Saya dari Jazirah Arab, alhamdulillah. Apa kamu nggak lihat hidung saya mancung? Oh, nasab bapak bin saya sampai ke Abu Jahal. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, maka dialah yang terputus. Ayat ini bagus dibaca. Mana tahu tetangga ibu resek ngomongin, nggak usah dilawan, cukup itu aja. Kalau ketemu inna syani'aka huwal abtar. Nggak boleh. Doakan dia supaya dapat hidayah. Begitu saya yang bilang, mudah-mudahan dapat hidayah. Bapak-bapak semuanya amin. Ada satu diam aja. Heran, loh, bapak kok nggak ngomong amin? Saya udah dapat hidayah. Siapa? Rupanya nama istrinya Siti Hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi waktu matahari belum begitu terbit, ini nampaknya masih hitam, masih abu-abu. Begitu matahari terbit, ternyata warna-warni yang begitu indah. Ada yang pecinya merah, ada yang putih, ada sorban hijau. Sering-sering pakai sorban hijau, saya dikasih Pak Wakil Bupati. Sorban hijau. Ada 3 orang dikasih pena. Yang satu dikasih pena, satu dikasih pena, kasih pena. Yang ngasih pena ini raja. Kata yang satu, cuma dapat pena.
Yang satu lagi, ya alhamdulillah punya pena daripada enggak sama sekali. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikan. Menjadi kenangan. Ustaz Somad, sorbannya bagus ya, boleh minta enggak? Enggak. Kenapa Pak Ustaz? Ini diberikan oleh Wakil Bupati Subang. Masya Allah, tabarakallah. Videonya boleh dipotong, mana tahu bisa dimanfaatkan tahun 2024.